Bab 5, Hukum Mendel dan Penyimpangan Semu Hukum Mendel. Jadi Gregor Mendel ini adalah bapak tokoh yang dikenal sebagai bapak genetika. Dia melalui percobaannya pada tanaman kacang kapri atau Pisum sativum, yang mana Mendel menemukan pola pewarisan sifat yang mendasari genetika modern. Kemudian teori-teori hukum pewarisan sifat ini terdiri dari yang pertama adalah hukum segregasi atau hukum satu Mendel. Jadi setiap individu memiliki dua faktor pewarisan, sekarang dikenal dengan gen, untuk setiap sifat. Kedua faktor ini akan dipisahkan secara acak saat pembentukan gamet atau sel kelamin, sehingga setiap gamet hanya akan membawa satu faktor pewarisan sifat. Contohnya, pada persilangan antara bunga ungu, U besar, dan bunga putih, U kecil, keturunan pertama semuanya memiliki genotip heterozigot atau U besar atau U kecil. Tetapi pada generasi kedua itu berupa U besar, U kecil, atau U kecil, dengan rasio fenotip 3:1. Kemudian, hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2. Jadi, gen-gen yang mengendalikan sifat yang berbeda akan diwariskan secara bebas atau independen selama mereka berada pada kromosom yang berbeda. Contohnya, persilangan dihibrid atau dua sifat. Lalu, pewarisan sifat menurut Mendel. Jadi, pewarisan sifat itu dijelaskan melalui persilangan. Yang pertama adalah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan satu sifat dengan genotip homozigot yang menghasilkan keturunan F1 dengan genotip heterozigot. Sementara F2 memiliki rasio fenotip 3:1 atau dominansi penuh. Contohnya adalah tanaman berbunga ungu yang dikawinkan dengan berbunga putih. F1-nya itu semua berbunga ungu dan F2-nya rasio 3:1 untuk ungu dan putih. Kemudian yang kedua adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat yang menghasilkan kombinasi fenotip dengan rasio khas 9:3:3:1 yang jika gen diwariskan secara independen. Lalu alel. Jadi alel merupakan variasi gen yang terdapat pada lokus tertentu di kromosom homolog. Alel ini adalah unit dasar yang menentukan sifat individu. Individu diploid memiliki dua alel untuk setiap gen, yaitu satu dari ayah dan satu dari ibu. Kemudian alel dominan, yaitu alel yang menutupi ekspresi alel lainnya, misalnya A besar. Dan juga alel resesif, yaitu alel yang tertutupi oleh ekspresi alel lainnya, misalnya A kecil. Lalu ada alel ganda. Jadi alel ganda ini terjadi ketika terdapat lebih dari dua alel untuk satu gen di dalam populasi. Meskipun individu hanya dapat memiliki dua alel, satu dari masing-masing orang tuanya. Kemudian, penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi hukum Mendel itu tidak sepenuhnya berlaku dalam beberapa kasus karena fenomena genetika yang lebih kompleks. Contohnya adalah penyimpangan semu. Jadi contoh penyimpangan semu ini adalah dominansi tidak sempurna. Jadi heterozigot menunjukkan sifat campuran antara alel dominan dan resesif. Yang kedua, kodominansi, yaitu kedua alel dominan ekspresi secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah pleiotropi, yaitu satu gen memengaruhi lebih dari satu sifat. Lalu yang keempat ada epistasis, yaitu interaksi antara gen di mana satu gen menutupi ekspresi gen lain. Lalu ada poligenik, yaitu sifat yang dipengaruhi oleh beberapa gen sekaligus.